Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa, sehat walafiat. Sehat ini adalah salah satu nikmat Allah yang paling mahal harganya ya. Nikmat yang paling mahal yang pertama itu adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat. Kenapa mahal? Coba kalau sakit. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit terpapar COVID-19 yang ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ya, selain harta, benda, bahkan sampainya nyawa yang menjadi taruhannya. Ya. Maka tiap hari kita prihatin yang memohonkan doa dalam majelis kopi tahajud kita ini bertambah banyak. Ya, setelah ikhwan-ikhwan kita di luar sana tahu bahwa salah satu aktivitas kebanggaan kita di Pondok Pesantren Al-Hadid ini adalah majelis kopi tahajud, ya, dimana majelis ini ya dihadiri, ya, diikuti oleh santri-santri yang sedang talabul ilmi di sini, yang kemudian sebelum duduk di sini untuk bisa ngopi seperti ini, ya, dia terlebih dahulu punya kewajiban untuk mendirikan sholat malam, ya, tahajud, witir, tilawah Al-Quran, dan berdoa. Sehingga mengetahui kegiatan ini yang istimewa, ya, banyak yang kemudian mohon Pak Ustadz, Pak Kiai titip doa, ya. Mohon para jamaah santri yang ada di majelis kopi tahajud mendoakan. Ini yang paling sedih itu ya. Ada yang doakan diri saya saat ini sedang isolasi mandiri. Nah, ya. Doakan anak saya sedang isolasi mandiri. Doakan ya orang tua saya. Doakan adik ipar saya, kakak ipar saya. Ya Allah, semakin banyak yang sakit, yang terpapar COVID ini. Maka kebanggaan kita dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendoakan tentu ya saudara-saudara muslim kita agar yang saat ini sedang terbaring sakit Allah sembuhkan, ya. Sedang terpapar COVID Allah angkat penyakitnya, Allah balas, Allah ganti dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masya Allah di zaman Rasulullah hidup tidak ada penyakit-penyakitnya, tidak ada bala bencana wabah seperti ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita hidup yang sehat, luar biasa, ya. Nabi Muhammad SAW itu tidurnya sedikit, ibadahnya yang banyak. Kalau sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Kalau kita matanya bengkak, banyak kelamaan molor. Kalau baginda Nabi kita itu kakinya yang bengkak karena kelamaan tahajud. Kalau kita mukanya bengep-bengep ya, karena kelamaan molor gitu ya, kelamaan tidur, masya Allah. Di zaman beliau Nabi kita Muhammad SAW tidak ada yang sakit, sehat semua. Kenapa? Mengamalkan pola hidup yang sehat. Ya, puasa sunnahnya, qiyamul lailnya, ya kan? Kemudian apa lagi? Ibadah-ibadah yang lain, baca Qur'annya luar biasa. Ya, kalau kita dengar berita negara Brunei Darussalam, ya,
melawan COVID dengan bacaan Al-Quran. Sultannya menghimbau seluruh warganya agar gemar membaca Al-Quran untuk mengusir COVID-19. Dan sampai sekarang ya, emang itu negara kita nggak pernah dengar gitu ya. Ya Masya Allah. Itu baru satu. Maka semestinya kita Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, ya amalannya bukan cuma baca Al-Quran doang. Ya, kita dirikan sholat malam ya di 2/3 malam ya secara rutin. Kita berdoa, berzikir, bahkan sampai kita juga baca Al-Quran di dalamnya. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jawaban yang terbaik ya atas ketakwaan kita, ketaatan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik ya, ada satu ayat yang hebat dalam Al-Quran, yaitu surat 27, surat An-Naml, surat semut, ayat yang ke-65. Artinya sudah ditulis sama Mas Fajar di papan tulis. Lengkapnya ayat ini bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Hari di mana besok manusia dibangkitkan namanya Yaumul Ba'ats ya. Jadi salah satu nama hari di akhirat besok selain Yaumul Qiyamah adalah yang namanya Yaumul Ba'ats ya. Hari kebangkitan. Ada lagi namanya nanti Yaumul Mahsyar ya. Hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar gitu ya. Nah, salah satu hari itu namanya hari kebangkitan. Ya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan dibangkitkan di hari itu. Dan manusia yang akan pertama kali dibangkitkan di hari kiamat siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dalam ayat ini Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pertama kali kelak akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats ya. Tadi dikatakan di sini sama Allah, katakanlah wahai Muhammad ya, tidak ada satu orang pun, sesuatu pun ya, fis samawati wal ardil ghaiba, baik yang ada di langit maupun di bumi, tidak ada sesuatu pun ya, mau manusia kayak mau alien kayak mau siapa kayak, pokoknya nggak ada yang tahu ya tentang perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini berarti ini semakin memperjelas ya, kalau ada orang ngaku-ngaku saya yang paling tahu tentang yang gaib, maka dia itu sedang berdusta. Saya bisa tahu loh besok itu apa yang terjadi. Saya bisa tahu loh apa yang ada dalam hati dan pikiran kamu. Hebat bener ya. Sampai apa yang ada dalam hati dan pikiran saja dia bisa tahu, itu ya sudah menyalahi aturan dalam ayat ini gitu ya. Bahwa dikatakan di sini oleh Allah dalam Al-Quran surat apa tadi? Surat Swat ya, surat An-Naml. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada sesuatu pun di langit di bumi yang lebih tahu tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu
Maka doa itu kan sesuatu yang gaib gitu ya. Apakah doa kita ini akan sampai? Itu juga yang tahu hanyalah Allah. Kapan doa itu bisa berfungsi itu juga ya kita tidak bisa tahu. Sehingga kita hanya punya keyakinan karena kita bersandar pada yang maha gaibnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kekuatan doa kita hari ini yang mendoakan seluruh saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada yang saat ini sedang terpapar sakit ya, entah itu sakit apa kek, apalagi sakitnya sakit covid ini ya, maka kita yakin Allah yang akan menyembuhkan ya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kelalaian kita kepada Allah. Ada orang bilang, wah ini covid ini bahaya ya. Sebetulnya bukan covid yang berbahaya ya. Covid tidak pernah berbahaya selama kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi covid akan menjadi satu hal yang membahayakan, mengerikan kalau ternyata kita lalai kepada Allah. Maka tidak ada yang membahayakan selain kelalaian kita ya. Maka apakah kita masih mau termasuk orang-orang yang lalai ya kan gitu ya, yang kemudian menganggap covid atau apapun ini lebih berbahaya ya, lebih berbahaya kezaliman diri kita sendiri. Maka kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini akan memberikan pelajaran berharga ya, bahwa ketakwaan kepada Allah akan mampu menyelamatkan kita. Bahkan dalam kajian kita yang entah episode keberapa itu ya, sudah jelas ya, bahwa kita meyakini satu saat akan tiba masanya di mana orang akan berbondong-bondong meminta diajari baca Al-Quran karena menyadari dia tidak bisa baca Al-Quran. Sebab pada waktu itu yang bisa menyelamatkan dia adalah bacaan Al-Qurannya ya. Jadi yang udah bisa baca Al-Quran bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik ya, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara muslim kita dimanapun mereka berada yang saat ini sedang sakit, segera Allah sembuhkan. Dan kita yang ada di majelis kopi tahajud ini insya Allah selalu sehat walafiat, jauh dari corona segala macam. Karena apa? Karena kita senantiasa menjaga ibadah malam kita ya. Maka kita himbau juga pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, udah zaman sedang begini kok masih kesiangan. Nah ini ya. Jadi sekali lagi ya, tanpa bermaksud merendahkan atau menyombongkan diri, cuma kita berani katakan di luar sana, sudah seperti ini kondisi bangsa kita, kondisi zaman kita, kondisi sekarang nih yang sekarang kita hadapi ini, kok masih kesiangan bangun subuhnya gitu ya. Ini kan satu hal yang lucu. Semestinya saat ini selama corona ini 2/3 malam ini adalah menjadi idola, waktu yang ditunggu. Jadi seharusnya nih 2/3 malam ini yang antri untuk sholat tahajud berdoa itu gambarannya tuh lebih ramai daripada yang antri vaksin. Kan mestinya begitu. Kalau orang berbondong-bondong pengen divaksin dengan harapan selamat dari COVID ya, maka seharusnya dia 2/3 malam dia bangun ya, antri bapak ibu rumah, kamar mandi penuh ya, ramai ya, masjid-masjid penuh ramai ya kan. Dengan apa? Dengan orang yang sedang mendirikan sholat malam. Nah ini sholat malamnya tetap sepi ya, masjidnya juga sepi ya, kemudian subuhnya juga sepi, kesiangan malah ya. Lah terus gimana mau wabah ini mulai? Berdoa aku pengen, kalau lihat postingan di WA itu ya, aduh, berlomba-lomba orang bikin postingan yang bagus-bagus ya kan. Semoga COVID berlalu yang indah-indah lah, wah, semoga Tuhan begini, wah, luar biasa. Tapi itu cuma sebatas ya itu hoax di medsos dia. Hoax di medsos itu apa?
cuma sebatas himbauan-himbauan di WA ya, di medsos supaya apa rame. Jadi jagat medsos yang goib itu lebih rame ya, dikejar orang ketimbang 2/3 malam waktunya kita berjumpa sama Allah dalam sujud kita, dalam doa kita kan. Udah dihajar sama COVID, udah ya kan, kemudian banyak contoh ya bagaimana orang-orang saudara-saudara kita yang wafat menjadi syuhada COVID ya. Tapi orang yang ngantri vaksin masih lebih ramai daripada ngantri untuk berdoa minta sama Allah di 2/3 malam. Nah ini kan jadi lucu jadinya. Ya, inilah bukti semakin ingkar manusia, semakin lalai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandemi Covid ini tidak mampu mencambuk dia untuk bertobat, untuk lebih bertakwa. Ya, hanya lisannya saja. Ya Allah kasihan ya, yang wah luar biasa. Tapi ya molornya ya tetap berapa jam? 10 jam sehari, apa semalaman tidur dari habis sisa. Bangunnya masih kesiangan. Naudzubillah min. Ya Allah, ya. Maka mudah-mudahan majelis kopi tahajud ini mampu menggetarkan hati siapapun. Ya memang kita tidak berharap, mana channel kita sendiri, channel baru ya. Net channel, Never Ending Dakwah channel ini, aduh masih jauh dari harapan. Bisa ditonton banyak orang, bukan channel YouTube yang besar. Tapi mudah-mudahan rekam jejak ini bisa menjadi rekam jejak yang positif, yang ketika orang dengerin, kemudian Allah getarkan hatinya, ya, dan Allah kemudian memberikan hidayah sehingga mampu menjadi jalan hidayah buat siapapun yang mendengar kajian-kajian kita dalam majelis kopi tahajud ini. Baik ya, itu saja barangkali untuk awal, karena kita harus mempersiapkan diri terus setiap hari ya, supaya kita selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu bisa banyak bermanfaat memberikan doa kepada saudara-saudara kita. Dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua, ikhwan-ikhwan semua dimanapun berada. Ya alhamdulillah, ada yang ngirim kopi ya, ada yang sedekah, macam-macam lah ya dalam majelis kopi tahajud ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan balasan yang terbaik ya. Dan bagi yang mau kirim sedekah kopi lagi, mau sedekah kopi, ada mungkin sedekah gula, ini ada, saya punya gula yang bagus nih Ustadz, supaya teman-teman yang di majelis kopi tahajud ini sehat ya, boleh silakan kirim ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menerima permintaan doa. Silakan yang mau minta didoakan boleh hubungi nomor WA di bawah ini ya, dengan dengan niat yang tulus. Kemudian kita juga akan mendoakan di setiap salat malam kita. Semoga apa yang menjadi hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita seperti biasa tahadus bin ni'mah. Nah, ini kopi jahe campur susu, kiriman dari Dr. Nuzulul Karnain, Madura. Nah, ini salah satu sahabat kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minum ya, ada pahala di secangkir kopi. Itulah salah satu moto dalam majelis kopi tahajud kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik ya, jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa tahiyyatu fi assalamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.